Meski usia sudah menginjak 89 tahun, Gesang pencipta lagu Bengawan Solo ini terlihat bersemangat saat menyanyikan lagu ciptaannya yang sangat melegenda. Tak hanya di tanah air saja, lagu Bengawan Solo juga digandrungi di mancanegara. Sejak diciptakan pada tahun 1940 hingga saat ini, lagu Bengawan Solo masih terus dinikmati oleh banyak halayak. Maka dari itu kemarin Yayasan Karya Cipta Indonesia, sebuah It's been great. kiprah bermusik Clean dan Bob bermula saat keduanya tergabung dalam grup The Moffats. Setelah The Moffats bubar, keduanya bermukim di Thailand dan membentuk grup Same Same. Duet bersama Audi menjadi pengalaman pertama bagi mereka, begitupun sebaliknya. Meski proses perkenalan mereka berlangsung singkat, namun ketiganya mampu menampilkan kerjasama yang apik. Selain berduet lewat lagu, Audi juga dilibatkan dalam pembuatan video klipnya. Dari sinilah keakraban mulai terbangun. Mereka berdua, asik ya, anak-anaknya mungkin karena kita seumuran gitu ya, maksudnya ya asik lah buat diajak ngobrol apa aja juga asik gitu dan, apa ya seneng lah pastinya. Yeah, she's sweet. She's just two thumbs up, very easygoing. She gets crazy sometimes. We're in the same hotel. She stays next door to us, and we go to bed quite early, but she's usually up like with the TV crank, music crank, throwing TVs out the window and things like that. It's pretty crazy, but starting fires and things like that. But it's so far it's been a great working relationship with her. Same Same optimis album mereka bisa diterima oleh para pecinta musik tanah air. Optimisme serupa juga menghinggapi Audi. Pengalamannya berduet dengan Same Same membuahkan semangat pantang menyerah untuk terus-menerus mengasah kemampuannya bernyanyi. Jadi, gue jadi semakin tahu ya, musik tuh seperti apa gitu, karena buat gue tuh musik tuh sangat-sangat luas sekali gitu dan banyak yang mesti kita pelajari dari musik gitu, bahwa walaupun kita satu satu karakter, musik ya misalkan pop gitu ya, tapi pop itu juga luas gitu. Jadi masih gue cari seluk-beluknya. Pemirsa, Anda mengenal Indra Bekti sebagai presenter yang sukses. Ingatkah Anda Indra Bekti mengawali karirnya dari RCTI? Kita lihat saja apakah Indra bukan termasuk kacang yang lupa sama kulitnya. Dan pemirsa, zaman sekarang perempuan tidak lagi identik dengan pekerjaan dapur. Uniknya, tidak jarang kaum pria masa kini yang justru tidak segan-segan untuk turun ke dapur. Salah satunya adalah Niki Tirta. Mari kita saksikan bersama apa resep favoritnya. Ini dia. Selain punya kemampuan berakting, Niki Tirta ternyata memiliki kebolehan dalam hal memasak. Masakan favoritnya adalah Japanese dan Chinese food. Kali ini Niki Tirta tak segan-segan menularkan ilmu kulinernya itu. Bahan-bahan yang sudah ia siapkan ini adalah bumbu-bumbu dasar untuk membuat siomay ayam. Oke, di sini saya punya daun bawang, jamur, ada 2 tipe jamur, ada bangkuang, ada wortel, ada udang cincang, daging giling ayam, sama ini, tepung maizena, sama ini, gula halus. Oke, pertama-tama sebenarnya sih simpel banget untuk bikin, siomay ini, campur aja semua bahan-bahannya. Ini, minyak wijen, supaya aromanya juga nggak terlalu, kan ini banyak bahan-bahan yang daging dan udang segala macam itu amis. Nah, ini 2 sendok teh aja. Ini udah bikin, aromanya jadi aroma siomay banget. Sebelum dimasukin ke kukusan, supaya nanti hasilnya nggak lengket-lengket, nggak nempel satu sama lain, lapisan luar dari siomaynya diolesin, minyak goreng. Tips memasak siomay ini murni hasil eksperimen Niki. Sudah sekian banyak resep masakan yang sudah ia jajal. Resep-resep itu ia dapatkan dari bermacam referensi. Bahkan tak jarang Niki bisa mengidentifikasi bumbu-bumbu masakan dari lidahnya. Asal tahu saja keahlian Niki dalam hal memasak ini lantaran kepepet saat hidup di negeri orang. Sebenarnya sih nggak jago-jago amat, cuma, karena emang pernah tinggal sendiri di
luar negeri dan emang harus masak sendiri karena kalau mau makan ya harus masak. Kalau misalnya, beli di luar kan agak mahal, jadi ya supaya hemat harus masak sendiri dan akhirnya dari situ mulai punya kebiasaan, ya ngikutin dari resep-resep makanan dari mana, terus improvisasi sendiri. Banyak orang yang nyaranin kayak mama, sama papa, bukan nyaranin untuk berbisnis langsung tapi, apa, ngambil sekolah, masak ya, sekolah perhotelan gitu di, sana di Australia. Cuman sayangnya belum ke arah sana ya, masih nanti dulu deh, masih kerja dulu, masih cari prestasi dulu, masih cari, ya banyak yang musti di-cover lah. Kalau Niki Tirta pintar mengenyangkan perut siapa saja yang kelaparan, lain halnya dengan Indra Bekti. Artis sekaligus presenter yang satu ini mahir mengocok perut penonton. Kemarin ia turut hadir dalam perayaan ulang tahun pertama Koran Sindo, sekaligus memeriahkan acara RCTI Marketing Screening Program yang mengangkat tema The 80s Disco Fever. Tak dapat dipungkiri nama Indra terangkat lantaran membintangi program-program unggulan RCTI. Meski sudah sukses, Indra Bekti tak pernah lupa akan akarnya. Wah, betul sekali karena ada awalnya dulu waktu masih kecil, maksudnya, ya waktu masih muda, berawal di RCTI dulu. Jadi ya pas waktu balik lagi ke RCTI lagi dengan acara-acara, yang, akhir-akhir ini aku, ikuti gitu ya, aku bawain acaranya, berasa kayak kembali lagi ke rumah lagi gitu, terus ketemu sama orang-orang yang dulunya juga masih ada gitu ya, yang, "Wah, ini om ini tante ini mbak ini mas ini," gitu, masih masih kenal lagi. Pemirsa, siapa tidak mengenal lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang? Lagu keroncong tersebut memang sangat populer bahkan sampai mancanegara. Sayangnya nasib penciptanya kurang beruntung terutama dalam pembagian royalti. Dan kemarin Yayasan Karya Cipta Indonesia menyerahkan royalti sekitar 24 juta rupiah. Tidak terlalu banyak namun pasti sangat berarti buat Gesang. Kita saksikan saja liputannya, ini dia. Bengawan Sekarang Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Meski usia sudah menginjak 89 tahun, Gesang pencipta lagu Bengawan Solo ini terlihat bersemangat saat menyanyikan lagu ciptaannya yang sangat melegenda. Tak hanya di tanah air saja, lagu Bengawan Solo juga digandrungi di mancanegara. Sejak diciptakan pada tahun 1940 hingga saat ini, lagu Bengawan Solo masih terus dinikmati oleh banyak khalayak. Maka dari itu kemarin Yayasan Karya Cipta Indonesia, sebuah organisasi yang mengurusi hak cipta menyerahkan royalti sekitar 24 juta rupiah kepada Gesang. Penyerahan dilakukan secara langsung di kediaman Gesang di Solo, Jawa Tengah. Uang royalti ini biasanya untuk makan, karena saya tidak punya pekerjaan. Oh ya mudah-mudahan pembajakan mereda atau hilang sama sekali. Sudah banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri yang telah Gesang peroleh. Di mata dunia, nama besarnya atas karya-karyanya sudah mendapat pengakuan. Meski masih kuat bernyanyi, namun lantaran rentannya usia, Gesang sudah tak sanggup lagi mencipta lagu. Ya memangnya masih suka tapi sudah tidak bisa baik. Memang dulunya memang penyanyi. Salah pendengaran itu kan penting untuk menentukan not-not. Kegiatan hariannya tidur, kalau ada makanan ya makan, tidur lagi. Burung saya sudah habis dicolong wong. Pendengaran Gesang sudah jauh berkurang, demikian pula dengan langkahnya. Untuk berjalan pun ia harus didampingi para keponakan yang setia merawatnya. Meskipun begitu, nafsu makan Gesang masih kuat dan ingatannya pun masih tajam. Lihat saja, ia masih ulet menulis catatan harian. Uniknya catatan harian ini ia tulis bukan di atas kertas melainkan di tembok. Mumpung keingatan ya, saya tulis nama-nama orang yang lama-lama atau aktif atau siapa saja atau dongeng-dongeng gitu.
dari sumber. Hah?